Oke, salam jumpa anak-anakku sekalian. Salve. Kali ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat walaupun kita menghadapi pandemik yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pada kali ini. Kalau pada materi yang lalu kita sudah berbicara tentang Allah hendak menyelamatkan semua orang, maka pada kali ini materi kita akan berbicara tentang beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Dari materi ini ada pun beberapa tujuan yang hendak kita capai bersama. Yang pertama, menjelaskan pengertian agama dan makna hidup beragama. Yang kedua, menyebutkan agama yang diakui di Indonesia. Yang ketiga, menghayati hidup beragama yang benar menurut Yesus Kristus dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Adik-adik sekalian, bisa kita lihat beragama mungkin menurut kita mempunyai pengertian atau pandangan yang berbeda-beda. Yang perlu kita lihat yang pertama adalah di sini adalah beragama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu suatu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta alam lingkungan. Yang berikut, menurut Dr. Franz Dahler mengartikan agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha untuk selalu menegatinya. Nah, dari dua pengertian ini dapat kita simpulkan agama dapat kita artikan sebagai suatu sarana yang mengatur tentang ajaran keimanan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu kekuatan yang lain yang disebut dengan Tuhan atau Allah. Lalu apa makna dari hidup beragama? Dapat kita katakan bahwa makna hidup beragama adalah orang yang mampu memahami, menghayati, mengamalkan agamanya dalam hidup setiap hari. Dia mampu mengamalkan, mampu melaksanakan apa yang diperoleh dalam ajaran agamanya dalam kehidupan tiap hari. Tidak hanya sekedar dia tahu. Lalu kita bisa melihat agama-agama yang dianut atau agama-agama yang diakui di negara kita. Agama-agama terus bisa kita lihat dengan agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, dari keenam agama yang diakui di negara kita ini, tentunya semua agama itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghantar kita pada keselamatan, atau setiap agama mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran, yang dari kebaikan dan kebenaran itu dapat menghantar kita kepada keselamatan. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana hidup beragama yang benar menurut Yesus. Nah, hidup beragama yang benar menurut Yesus ini dapat kita lihat dalam bacaan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kita bisa dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang
pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, dari bacaan tadi, Lukas 9, 18, 9 sampai dengan 14, ada beberapa hal yang mau kita pahami bersama. Yang pertama, Yesus mengkritik orang Farisi, para pemuka agama, dan para ahli Taurat. Mengapa Yesus mau mengkritik? Karena para orang Farisi, mereka selalu menganggap dirinya benar. Mereka selalu menganggap dirinya baik. Mereka selalu menganggap dirinya orang yang paling dekat dengan Tuhan, dan menganggap rendah orang lain. Bahkan dalam doanya pun ia menyombongkan dirinya. Kalau dalam bacaan tadi kita dengar bahwa dia bersyukur pada Tuhan. Benar, dia sudah bersyukur pada Tuhan. Tetapi rasa syukur itu dasar kesombongan. Dia bilang dia bersyukur kepada Tuhan karena dia bukan seorang pezina, dia bukan orang lalim, dia bukan perampok, dan sebagainya. Berarti dia menganggap dirinya paling suci, dia menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling baik. Lalu bagaimana dengan kita? Terkadang kita juga seperti itu. Terkadang kita menganggap diri kita paling benar, so rajin, so baik, selalu rajin ke gereja, selalu rajin berdoa, selalu mengikuti kegiatan katekese, selalu mengikuti kegiatan misdina dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan pengalaman hidup kita setiap hari? Apakah kita mampu untuk mengaplikasikan atau mampu menunjukkan bahwa dari kegiatan-kegiatan rohani yang kita ikuti itu dapat berdampak baik bagi kehidupan kita? Atau kita hanya sekedar sebagaimana orang Farisi, supaya kita dilihat orang, supaya kita diketahui orang bahwa kita ini orang yang rajin dalam keagamaan kita. Nah, tadi kita melihat seorang pemungut cukai tadi. Dia menyadari siapa dirinya. Dia menyadari betul. Dia sangat mengenal dirinya. Bahwa dalam doanya menengadah ke langit pun dia tak berani. Dia tidak sanggup. Karena dia menyadari bahwa dirinya penuh dengan dosa. Dia mengatakan bahwa, "Ya Allah, ampunilah saya orang berdosa ini." Ini suatu bentuk penyesalan, suatu bentuk penyadaran diri bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Jadi kita juga harus sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita orang yang tidak sempurna. Dan tidak ada hal yang membuat kita untuk membanggakan diri kita, menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Karena kita semua adalah manusia berdosa. Hal ini harus penting bahwa kita harus sadar diri, mengenal diri kita, siapa diri kita sesungguhnya. Yang berikut, hidup beragama benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dialah sumber cinta penyelenggara hidup, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungannya semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Jadi kita harus, dengan beragama kita harus membuat diri kita semakin dekat dengan Tuhan.
semakin dekat dengan Tuhan. Dengan cara seperti apa ya tadi? Bisa berdoa, selalu berdoa, selalu menyandarkan diri kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Apapun peristiwa yang kita alami, apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sadar, kita yakin bahwa ada hal yang baik di balik semua itu. Karena kita sungguh percaya dengan Tuhan. Kita percaya dengan penyelenggaraan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikut, kita harus benar-benar mendalami ajaran agama, sehingga kita tidak memahami ajaran agama kita dalam memahami ajaran kita secara dangkal atau salah pemahaman kita. Kita salah memahami apa yang dimaksudkan oleh ajaran kita. Kita salah memahami apa yang dimaksud dengan ajaran kita. Oleh sebab itu, kita harus banyak bertanya, banyak membaca buku, banyak mendengarkan renungan-renungan yang diberikan oleh pemuka agama atau imam atau pastor, sehingga kita sungguh mengetahui apa yang dimaksudkan dengan ajaran-ajaran agama yang baik dan benar, sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahan kita tidak terjerumus dalam pemahaman kita yang salah tentang ajaran agama kita. Nah, untuk mendalami tentang ini, nanti ada materi berikutnya yang berkaitan erat langsung dengan ajaran agama kita. Yang berikut, hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menjalankan atau menerapkan agama kita dalam hidup sehari-hari. Agama harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan. Agama harus dipahami, agama harus dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan. Itu baru betul-betul hidup beragama. Nah, kalau kita hanya sekedar mengetahui, hanya sekedar tahu, mungkin dalam pembelajaran nilai agama kita 100, dalam pembinaan kita selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau dalam kuis-kuis kita selalu juara, itu sudah baik, sudah benar. Tetapi bagaimana mungkin kita harus menghayati dalam kehidupan kita sehari-hari dengan hal-hal yang kecil, tidak perlu dengan hal-hal yang luar biasa, tidak perlu hal-hal yang hebat, dengan hal-hal yang kecil. Misalnya saja kita di rumah dengan orang tua seperti apa, dengan kakak adik seperti apa, pergaulan dan teman kita seperti apa. Jangan sampai kita baik dengan teman di depan, tapi di belakang kita membicarakan teman. Jangan sampai kita di belakang-belakang membicarakan kebusukan-kebusukan teman. Kita menganggap diri kita paling baik, kita menganggap diri kita paling benar, kita menganggap diri kita paling suci. Padahal ketika kita menceritakan keburukan orang lain, disitulah kita menunjukkan keburukan kita. Jadi sekali lagi, ketika kita menceritakan keburukan-keburukan orang lain, kita menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, disitulah kita menceritakan keburukan-keburukan kita. Berarti kita tidak lagi memahami, tidak lagi menghayati, apalagi mengaplikasikan ajaran agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, anak-anak sekalian, dengan demikian materi kita pada kesempatan kali ini berakhir di sini. Tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, tetap jangan lupa mencuci tangan atau menaati protokol peraturan pemerintah yang diberikan agar kita semua berada dalam situasi yang sehat. Baik adik-adik, materi ini bisa di-download di deskripsi video ini ataupun mengunjungi web sekolah, karena di sana Pak akan membagikan atau memberikan tugas dan juga materi kali lalu yang belum sempat Pak berikan. Sekian dan terima kasih.